Ya, kalau Nasdem sudah firm, sudah siap mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, mungkinkah PKS juga sampai saat ini masih membahas karena belum ketemu negosiasinya mengenai jatah menteri, Kang Pipin? Ya, koalisi itu tidak harus membahas hanya untuk dagang sapi ya, untuk bahas siapa di mana dapat apa, tetapi yang jadi concern PKS adalah kira-kira apa maslahat madorotnya untuk masyarakat. Jadi kira-kira kalau kita berada dalam pemerintahan, kira-kira apa kontribusi terbaik yang bisa kita berikan. Oke. Jadi tentu misalnya di 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi waktu itu kami ditawari untuk masuk ke dalam pemerintahan. Tetapi kami memutuskan untuk berada di luar pemerintahan karena kami mempertimbangkan maslahatnya, kebermanfaatannya untuk rakyat lebih menguntung lebih baik di luar pemerintahan dibandingkan di dalam. Sedangkan saat ini tentu juga kami mempertimbangkan kedua hal itu, mana yang terbaik bagi kami di dalam atau di luar pemerintahan. Bagi kami, kita menghormati, sekali lagi kami menghormati dan sudah mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo ya. Dan kami yakin mudah-mudahan beliau menjadi presiden yang sudah terpilih dan menjadi negarawan tentu akan melihat ya ketika ingin merangkul semua pihak itu tentu tidak harus semuanya masuk ke dalam ya, ada yang di dalam ada yang di luar ya, Oke. sehingga ada kepantasan demokrasi itu terjadi. Yang kedua, bagi kami kalaupun kita akhirnya berbeda ya, sebagaimana dulu ketika kami bersama-sama Gerindra berada di luar pemerintahan dan akhirnya kemudian di 2019 lalu Gerindra masuk ke pemerintahan, Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, kami tetap silaturahim waktu itu ya dengan PKS, dengan Gerindra secara resmi silaturahim dan sama-sama menyampaikan sikap bahwa silakan abang berada dalam pemerintahan, kami tetap di luar, kami saling menghormati satu dengan yang lain. Jadi pada level itu kedewasaan dalam berpolitik sangat penting, makanya komunikasi dengan siapapun tetap kami jalankan. Baik. Jadi meskipun kami akhirnya nanti belum memutuskan berada di dalam atau di luar pemerintahan karena mekanisme di internal kami yang harus meminta masukan dari kader, pengurus dan juga tetap membangun komunikasi juga dengan partai-partai yang lain. Inilah yang menyebabkan bagi kami ya, karena tadi kepemilikan partai itu bukan hanya milik elit, milik pimpinan, tetapi juga milik alit, kaula alit. Jadi kader struktur Oke. PKS ini dilibatkan, para pemilih juga dilibatkan untuk memberikan masukan. Apa yang terbaik PKS, apakah di dalam atau di luar Boleh dong pemerintahan? kita juga mengamati situasi perpolitikan di sini seperti apa, Bang Igor. Mungkin bisa menilai juga mengamati situasi politiknya seperti apa, PKS itu mudaratnya atau pilihan terbaik ya, koalisi atau oposisi? Oposisi. Kalau menurut saya oposisi. Kalau dilihat dari survei ya, konstituennya memang rata-rata anti kepada Pak Jokowi gitu ya. Itu sebabnya PKS dengan bagus dia strateginya di Pilpres mendukung Pak Anies. Itu yang tadi saya katakan, beda dengan P3 ya, suaranya anjlok, PKS naik. Tapi setelah Pilpres ini selesai, partai politik itu kan posturnya berbeda, tetapi narasinya memang seragam ya, misalnya untuk sama-sama kepentingan rakyat. Kemudian juga bisa kita bilang bahwa partai politik itu walaupun ideologinya berbeda, dia pragmatis saja gitu. Itu tadi udah disebut itu tentang who gets what, when and how ya, siapa dapat apa, kapan dan bagaimana. Tapi saya meyakini ya Partai Gelora itu akan resisten di dalam karena tokoh-tokohnya ya. Saya ini berapa kali menjadi narasumber di Gelora Talks ya. Saya tahu banget bagaimana pemikiran Bang Fahri Hamzah, Anies Mata gitu ya. Dan kenapa dia keluar lalu mendirikan Partai Gelora lalu bergabung ke dalam Prabowo Gibran gitu ya. Strateginya Partai Gelora tepat gitu. Bukan berarti strategi PKS mendukung Anies salah gitu. Tepat juga suaranya naik. Partai Gelora memang belum beruntung ya untuk kali ini. Tetapi hambatannya itu bukan dari PKS. Kalau PKS saya ngelihat mau aja dia bergabung ya. Karena kan partai politik itu lebih pragmatis lah gitu ya. Kita nggak bisa bicara ideologi sebenarnya ya, mau nasionalis atau agama gitu ya. Tapi hambatan terkuatnya itu nanti datang dari internal Koalisi Indonesia Maju sendiri, yaitu Partai Gelora, yang pastinya ya Pak Prabowo akan lebih misalnya bisa melihat kontribusinya ya pada saat
kampanye pilpres itu ya. Tapi kan kalau kita lihat Prabowo kan memang ingin membentuk koalisi besar ya, untuk program-programnya dijalankan. Tapi mungkin yang ingin dirangkul saat ini dalam PDIP yang paling chance tertingginya. Tapi sampai saat ini pun masih terhalang. Terhalang, tapi kan belum tentu kan. Kan pintu yang tertutup belum tentu terkunci. Jadi artinya walaupun itu masih hanya masalah waktu aja. Makanya saya menganalogikan rame-rame merapat ke kubu Prabowo itu ya ibarat kampus penerimaan mahasiswa baru, ada gelombang 1, gelombang kedua, dan gelombang ketiga. Saat ini Nasdem sama PKB. Tapi intinya Prabowo Gibran tuh cuman cukup butuh satu partai aja kok. Cuma butuh satu lagi? Satu aja gitu, dari 280 sekarang nanti. Nah jadi kalau misalnya PKS, ya maaf ya, PKB itu 68 kursi, kalau Nasdem 69, itu sudah 300, udah quorum itu, udah bisa stabil, karena koalisi ya yang paling bagus itu setelah menang Pilpres itu koalisi di DPR memang harus kuat, lalu koalisi di kabinet pemerintahan, tahapannya seperti itu gitu. Kalau misalnya nih, ini kita berandai-andai juga, tadi Anda bilang PKS harusnya oposisi, PDIP juga mungkin harusnya oposisi, menjadi oposisi yang kuat. Kalau nanti PDIP dan juga PKS ini mungkinkah bisa bersatu keduanya untuk berada di seberang ataupun di luar pemerintahan melawan koalisi gitu besar dari Prabowo Gibran? Nggak mungkin, karena bukan nggak mungkin, karena koalisi Indonesia-nya Pak Prabowo Gibran itu jauh lebih besar gitu ya. Jadi minoritas ya di PDIP dengan PKS. Yang kedua, keduanya ini cocok juga nggak sih? Nggak cocok juga platformnya gitu. Dalam konteks oposisi apa gitu, oposisi berserak gitu, atau oposisi yang diinginkan itu oposisi yang seperti apa gitu. Saya rasa kepentingan partai politik sekarang ya, jangan lupa itu nanti pilkada serentak aja di November itu akan sangat ramai ya. Ada ratusan pemilihan kepala daerah. Dan saya melihat PKS ini sebenarnya lebih menginginkan nanti dia memajukan kadernya sendiri kan daripada Anies Baswedan. Itu dia berkoalisi dengan Partai Gerindra bisa saja gitu ya. Karena selama ini memang mereka kuat gitu ya di Jakarta. Atau mungkin PKS dengan PKB ada juga silaturahminya. Tapi saya melihat fakta bahwa besok misalnya PKS halal bihalal dan mengundang Pak Prabowo dengan karpet merahnya, itu menunjukkan sebenarnya strategi PKS itu memang secara bertahap. Saya ngakui ya, saya angkat jempol ya gitu ya, mendukung Anisnya kalah gitu ya, suara PKS naik, ganti lagi haluan, jadi pragmatis saja gitu. Dan dia berharap juga misalnya bisa dirangkul oleh Prabowo, itu benar, karena rekonsiliasi persatuan nasional itu yang sangat dibutuhkan oleh Pak Prabowo dengan Gibran sekarang untuk menyongsong tantangan global ke depan. Kang Pipin, boleh deh dikomentarin tuh tanggapannya seperti itu tadi, pengamatan situasinya. Gimana nih? Ya, karena Bung Igor mungkin bacaannya kurang lengkap tentang PKS ya. Kalau kita hitung-hitungan yang kedua, saya melihat Bung Igor kan mengeneralisir bahwa semua partai ini pragmatis. Kalau kami pragmatis sejak di era Pak Jokowi 2014-2019 ketika kita ditawarkan menteri, maka kami bisa masuk ke pemerintahan. Tetapi karena kami punya idealisme, kami punya memikirkan bagaimana dalam Islam itu maslahat dan madorotnya untuk kepentingan rakyat, kami mengambil pilihan politik berada di luar pemerintahan. Jadi itu yang pertama. Jadi bukan hanya sekedar untuk bagi-bagi kursi, bagaimana ke depannya ya. Saya kira sayang sekali lah ya, karena kursi menteri paling berapa sih yang didapatkan, tetapi tadi manfaatnya untuk masyarakat kira-kira apa gitu. Jadi kalau menurut kami tadi, apakah kontribusi terbaik kita ya untuk masyarakat itu di dalam atau di luar, tentu jadi pertimbangan. Terus yang kedua, saya kira kami menghormati ya ajakan rangkulan kebangsaan ya yang dilakukan oleh calon presiden terpilih bahwa akan merangkul semua pihak, kemudian akan menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sangat baik ya saya kira. Tetapi ya poinnya tentu kesadaran kita bahwa tidak harus semua ditarik ke pemerintahan, bahwa semua saling menghormati pilihan partai politik baik di dalam maupun di luar pemerintahan, itu sangat penting. Saya kira dengan sikap kenegarawanan pimpinan kita ke depan, mudah-mudahan tadi
komit terhadap kita sebagai negara demokrasi, bahwa kebebasan berekspresi, kebebasan masing-masing partai untuk menentukan pilihannya masing-masing, tentu itu sangat penting. Dan bagi kami saat ini ya, silaturahim kebangsaan dengan siapapun, baik yang siap berada di luar pemerintahan atau yang berada di dalam pemerintahan, itu jauh lebih penting ya untuk ke depan daripada sekedar bagi-bagi kue kekuasaan. Kalau gitu kapan keputusannya ini untuk musyawarahnya, Kang Pipin? Ya tentu kami masih mengkaji ya, komunikasi tetap dijalankan, ketika misalnya komunikasi yang terjalin ke depan itu misalnya baik buruknya tadi, maslahat madorotnya ke depan apa yang bisa dilakukan. Terus kemudian kalau misalnya saat ini juga dengan PDIP juga kami bangun komunikasi dengan semua pihak, kita tetap bangun komunikasi, silaturahim halal bihalal gitu ya. Jadi tidak ada sekat kami untuk bisa berkomunikasi dengan siapapun, termasuk membahas tentang hak angket, peluang hak angket seperti apa. Kemarin ketika Caimin ke DPP PKS juga membahas itu. Kemudian kami ketika di Nasdem juga membahas hal yang sama. Jadi memang prosesnya kan pemerintahan baru ini baru di bulan Oktober nanti. Jadi saat ini kita tentu salah satu poinnya tadi saya harus menyatakan betul apa yang disampaikan Bung Igor, bahwa kita juga saat ini sedang menyiapkan pilkada di seluruh Indonesia, yang kita tentu berharap ya semua partai bahwa kita akan mencari sosok yang terbaik untuk menjadi kader, untuk menjadi calon kepala daerah. Termasuk misalnya kalau Pak Anies, memang kemarin misalnya di DKI Jakarta Presiden PKS, tentu kita berharap kader PKS. Bisa jadi kalau Pak Anies menjadi kader PKS itu akan memudahkan bagi Pak Anies untuk bisa diusung oleh PKS di 2024 nanti. Oke. Kang Pipin, ini katanya silaturahmi masih terus dibangun, tidak hanya di partai sesama koalisi tapi juga partai-partai lain. Adakah rencana dalam waktu dekat untuk kemudian bertemulah dengan partai-partai lain? Seperti tadi sudah disinggung PDI Perjuangan, rencana pertemuan silaturahminya ini kapan, Kang Pipin? Ya bertahap ya, kemarin kita dengan Nasdem sudah, kemudian dengan PKB, dan kemudian besok kita ngundang semua partai, termasuk Bu Megawati kami undang. Jadi Bu Megawati kami undang untuk hadir di Halal Bihalal dan Milad PKS ya. Besok jadi siapa aja, semua Kang, partai yang datang? kami diundang. Jadi kami masih mengkonfirmasi beberapa yang sudah ada konfirmasi hadir, beberapa yang belum. Jadi kita lihat nanti, saya bukan panitianya, tapi nanti saya akan kabarinlah media siapa yang akan hadir dan siapa yang tidak hadir. Ada yang sudah tidak bisa hadir karena ada di luar negeri, yang sedang umroh, misalnya seperti Golkar ya. Sudah ada agenda lagi umroh, maka kami ucapkan terima kasih sudah, tapi mereka akan mengucapkan selamat milad kepada PKS secara khusus melalui video. Baik. Bang Igor, ini dari pernyataan terakhir Kang Pipin PKS, kesimpulan Anda seperti apa? Sejauh ini siapa yang kemungkinan akan berada di koalisi pemerintahan Prabowo Gibran dan juga berada di oposisi? Melihat dinamisan politis saat ini ya, mungkin belum diketahui apakah kemudian PDIP akan bergabung, karena PTUN pun masih berjalan loh sampai sekarang. Masih berjalan, makanya kan mungkin PDIP gelombang terakhir lah nanti ya. Tapi begini poinnya ya, Pak Prabowo ini tokoh pemersatu dengan partainya Gerindra. Dia ketua umum partai, bukan karyawan partai, bukan petugas partai. Jadi ada dua partai ya, partai lokomotif dan partai gerbong. Partai lokomotif ini yang lebih diutamakan oleh Pak Prabowo Gibran nih untuk masuk ke koalisi Indonesia Maju, karena dia lokomotif ya, PDIP itu lokomotif. Dan komunikasi antara Prabowo dengan Ibu Mega itu lancar, sama dengan PKS. PKS itu juga lancar komunikasinya dengan Gerindra, dengan Pak Prabowo ketimbang dengan PDIP. That's the problem, gitu loh. Jadi sebenarnya memang Prabowo ini betul-betul dibutuhkan oleh bangsa ini ya. Saya cobalah, semua akan menyadari itu bahwa selalu ada lack of communication antara PDIP dengan PKS. Platformnya berbeda gitu ya, satu sama lain. Ya bagaimana dia nanti membangun misalnya oposisi segala macam itu bukan sesuatu yang mudah. Itu sebabnya besok PKS mengundang Pak Prabowo silaturahmi dan lain sebagainya. Faktanya memang PKS Gerindra itu memang pernah bekerja sama. Prabowo dengan Ketua Majelis Syuro itu akrab gitu ya. Sebaliknya Pak Prabowo dengan PDIP itu jauh lebih
akomodatif Oke. ya, dan begitu juga komunikasi antara Prabowo dengan Mbak Puan ataupun Ibu Mega Oke, begitu. Artinya Tentu Prabowo sebenarnya kita- tidak pernah ada masalah begitu Nggak ya. ada masalah. Tentu gitu. kita lihat bagaimana pertemuan besok, apakah ini nanti bisa sejalan kedua partai ini, PKS dan juga Gerindra. Mungkin Mas Kang Pipin bisa memberikan informasi terbaru nanti setelah pertemuan. Terima kasih Kang Pipin atas waktunya di Apa Kabar Ya. Indonesia Siang. Terima kasih juga Bang Igor, untuk terima kasih ya. Bang Igor. Selamat siang. Selamat Selamat siang. siang. Terima kasih.